Shalom, selamat pagi, apa kabar? Jumpa lagi dalam acara Embun Surgawi. Dan pada kesempatan pagi ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Topik yang saya berikan pada pagi hari ini adalah bagaimana sikap kita ketika mengalami penolakan. Kita akan belajar dari salah satu tokoh yang dicatat di dalam Hakim-Hakim pasal 11 ini. Dia adalah Yefta. Siapakah Yefta? Yefta ini adalah seorang pemimpin. Kemudian Yefta juga adalah salah satu hakim. Di ayat yang pertama dicatat bahwa Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Namun kita melihat di latar belakang atau kehidupan dia di masa lalu, Yefta ini memiliki masa lalu yang sungguh tidak baik atau bisa dikatakan sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena di ayat yang pertama dia lahir dari seorang perempuan sundal, atau bisa dikatakan dia lahir dari seorang pelacur. Itu di ayat yang pertama. Kemudian di ayat yang kedua, Yefta diusir oleh saudara-saudaranya dan dia harus pergi, tidak kebagian harta dan meninggalkan rumah. Itu di ayat yang kedua. Di ayat yang ketiga, Yefta harus tinggal di tanah Tob, dan ketika dia tinggal di sana, dia menjadi pemimpin perampok. Semua Yefta alami karena penolakan dari saudara-saudaranya. Nah, apa yang Yefta lakukan? Apa yang Yefta harus perbuat? Jika kita melihat dari konteks ayat 1, 2, dan 3, hubungan relasi antara Yefta dan saudara-saudaranya sudah mulai kacau atau sudah mulai tidak baik. Dia memiliki hubungan relasi yang tidak baik karena penolakan ini. Nah, akibatnya ketika dia diminta oleh saudara-saudaranya sendiri untuk menjadi pemimpin, maka satu cara yang harus dilakukan adalah mengampuni saudara-saudaranya. Hal ini terlihat di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9. Di sana terlihat jelas bahwa Yefta mengungkapkan isi hatinya. Yefta memberikan curhatannya kepada tua-tua adat, kepada tua-tua yang datang meminta dia untuk menjadi pemimpinnya. Yefta memberikan pengampunan yang tulus kepada saudara-saudaranya. Nah, selain memberikan pengampunan, di ayat yang ke-11, Yefta juga mau menerima saudara-saudaranya. Hal ini terlihat di ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Bukti dari penerimaan dia kepada para tua-tua dan saudara-saudaranya adalah di ayat yang ke-11, Yefta bersedia untuk ikut bersama-sama dengan para tua-tua itu. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak hal yang kita alami, khususnya tentang penolakan ini. Yang lebih memprihatinkan adalah ketika kita ditolak oleh saudara-saudara kita sendiri. Hal yang sama dialami oleh Yefta. Yefta ditolak dan dibenci oleh saudara-saudaranya sendiri. Tapi ketika saudara-saudaranya kembali kepada dia untuk meminta pertolongan, Yefta bersedia untuk mengampuni saudara-saudaranya. Kemudian dia mau menerima saudara-saudaranya dan bersedia menjadi pemimpin untuk saudara-saudaranya. Tetapi Yefta tidak puas dengan semua itu. Dikatakan di ayat yang 11 bagian B, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Yefta tahu betul, dia tidak mau tergiur dengan semua janji-janji itu. Dia menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Yefta mau libatkan Tuhan dalam perkaranya itu.
Dan terbukti di ayat yang ke-11, dia mau melibatkan Tuhan dan mau membawa semuanya itu di hadapan Tuhan. Apa yang kita alami hari-hari ini ketika kita ditolak, mari kita bawa semua ini di hadapan Tuhan. Maka Tuhan pasti membuka jalan dan Tuhan akan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.